Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zati Anwar dari kelas 85. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang simbol-simbol yang ada pada kolam renang dan maksud dibalik simbol tersebut. Simbol yang pertama adalah no pets. No pets berarti tidak boleh ada hewan peliharaan. Mengapa tidak boleh ada hewan peliharaan dalam kolam renang? Karena hewan peliharaan dapat membawa virus, penyakit, dan kuman yang tidak kita ketahui akan masuk ke dalam air-air yang ada dalam kolam renang sehingga dapat menyebar ke orang yang sedang menikmati kolam renang tersebut. Lalu ada no diving. No diving artinya tidak boleh menyelam. Di beberapa kolam renang, terutama yang ada di alam-alam terbuka, yang berhubungan dengan alam terbuka, kita dilarang untuk menyelam karena dikhawatirkan kita dapat tenggelam, hanyut, atau hilang. Lalu ada no littering atau jangan membuang sampah sembarangan. Mengapa tersebut? Tentu saja kita tidak boleh membuang sampah sembarangan dimanapun, bukan hanya di kolam renang, bahkan di tempat biasa pun kita tidak boleh. Mengapa tidak boleh di kolam renang? Karena sampah-sampah kita dapat mencemari kolam renang yang seharusnya sudah bersih dan steril. Lalu ada don't run atau jangan berlari. Simbol ini meminta kita untuk jangan berlari karena di kolam renang, khususnya pada lantai-lantainya itu licin karena banyak air yang tersebar. Dengan kita berlari, dikhawatirkan kita dapat terjatuh, terpleset, ataupun tercebur ke dalam kolam. Dan hal ini dapat membahayakan kita, entah itu karena terbentur ataupun tenggelam. Lalu ada no food and no drink. No food di sini berarti tidak boleh makan, dan no drink di sini tidak boleh minum, entah itu minum biasa ataupun minuman beralkohol. Terutama di dalam kolam renangnya, jika sudah di luar sepertinya tetap diperbolehkan di beberapa kolam renang, namun di dalam kolam renang tentu saja tidak diperbolehkan untuk makan makanan apapun dan minum minuman beralkohol ataupun minuman biasa karena dapat mencemari kolam. Selanjutnya ada no peeing in pool atau artinya jangan pipis di dalam kolam. Nah, mengapa tersebut? Tentu saja karena dapat mengotori kolam dan mencemari kolam yang sudah dibersihkan. Selanjutnya ada no rough play atau jangan bermain dengan kasar. Maksud jangan bermain dengan kasar ini yaitu seperti mendorong, menarik, ataupun menenggelamkan karena dapat membahayakan. Jadi disarankan untuk bermain dengan pelan-pelan saja atau dengan santai. Selanjutnya ada use slippers. Di simbol selanjutnya ini bukan larangan, namun hal yang dianjurkan untuk dilakukan di kolam renang, itu use slippers atau gunakan sandal. Mengapa begitu? Karena jika kita menggunakan sepatu, apabila sepatu terkena air, mengeringkannya lebih susah daripada sandal, karena sandal memiliki banyak jalur udara untuk mengeringkannya, sedangkan sepatu biasanya tertutup. Selanjutnya ada use the stairs atau gunakan tangga. Biasanya kita suka melihat orang naik ke atas kolam dengan cara menaik langsung ke dalam temboknya atau tidak menggunakan tangga, seperti langsung naik ke atas. Nah, hal itu dapat membahayakan karena ditakutkan kepala atau dagu kita dapat terbentur sehingga membahayakan. Sedangkan dengan tangga ini kita dapat naik dengan mudah. Dan biasanya di kolam renang itu baju kita menjadi basah. Selanjutnya ada simbol shower before pool atau mandi sebelum berenang. Mengapa kita harus mandi sebelum berenang? Nah, banyak kalian bertanya-tanya mengapa ada tiang ini di tempat kolam renang. Nah, tiang ini bisa digunakan untuk membilas tubuh ataupun mandi sebelum berenang. Kan kita mau berenang, kenapa harus mandi dulu? Nah, menurut beberapa ahli, bahwa dengan mandi sebelum berenang ini, kuman-kuman yang akan di tubuh akan dengan mudah keluar setelah berenang. Misalnya bahan kimia seperti kaporit itu dengan mudah akan terbuang dari badan kita. Selanjutnya ada children only with parents atau watch your children. Itu diusaha untuk orang tua dan anak-anak. Orang tua harus mendampingi anaknya. Mengapa demikian? Karena anak biasanya belum mengerti cara berenang ataupun cara bermain dengan hati-hati di sekitar kolam renang. Takutkan anak akan tenggelam tanpa penglihatan orang tua mereka. Lalu terkadang juga anak-anak bermain dengan temannya dengan cara yang kasar, seperti mendorong ataupun menarik, sehingga dengan adanya orang tua dapat menolong ataupun mencegah mereka. Selanjutnya ada simbol use swimsuit atau gunakan pakaian renang. Nah, simbol terakhir ini menjelaskan kita untuk menggunakan pakaian renang di dalam pakaian biasa, karena beberapa pakaian biasa itu tidak cocok untuk berenang, seperti jeans, jaket, jas, ataupun blazer.
sehingga kita dapat berenang dengan lebih leluasa dan lebih nyaman. Kiranya demikian penjelasan saya kali ini. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.